Halo sahabat semua, kami program pendidikan manajemen dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia akan memaparkan secara singkat tentang materi strategi perusahaan. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas jenis-jenis strategi, apa itu strategi perusahaan, 3 jenis utama strategi perusahaan, bagaimana sebuah organisasi itu tumbuh, dan bagaimana pula strategi perusahaan yang akan kita kelola. Sebelum kita menyusun strategi secara menyeluruh, kita harus tahu dulu tingkatan bisnis strategi, yaitu tentang kapan strategi digunakan secara menyeluruh untuk sebuah perusahaan atau kapan sebuah strategi digunakan pada area fungsional tertentu. Penerapan strategi pengembangan bisnis dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada strategi perusahaan, di mana ruang lingkup pertama ini adalah yang paling luas cakupannya. Pasalnya, strategi perusahaan merumuskan visi, misi, tujuan, maupun sasaran sebuah bisnis secara menyeluruh. Yang kedua adalah strategi kompetitif. Tingkat unit bisnis ini hanya berlaku pada level unit bisnis tertentu dalam sebuah perusahaan, tetapi tetap selaras dengan visi misi perusahaan induk. Yang ketiga adalah strategi fungsional, di mana strategi ini paling sempit cakupannya, hanya berupa divisi-divisi khusus penunjang kelangsungan seperti bagian keuangan, produksi, pemasaran, maupun bagian SDM. Apa itu strategi perusahaan? Strategi perusahaan adalah salah satu yang menentukan bisnis apa yang sedang atau ingin dimiliki oleh perusahaan dan apa yang ingin dilakukannya dengan bisnis tersebut. Ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi dan peran yang akan dimainkan oleh setiap unit bisnis organisasi. Contoh dari kedua aspek unit bisnis organisasi ini adalah perusahaan PepsiCo. Misalnya, misinya menjadi perusahaan produk konsumen utama di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman yang baik dan favorit untuk dikonsumsi. Ini berarti mengejar misi tersebut dengan strategi perusahaan yang telah menempatkannya dalam bisnis yang berbeda, termasuk PepsiCo America's Beverage atau bisnis minuman, PepsiCo America's Foods atau bisnis makanan ringan dan makanan siap saji, dan kemudian bisnis globalnya PepsiCo Eropa dan PepsiCo Asia, Timur Tengah atau Afrika. Bagian lain dari strategi perusahaan adalah ketika manajer tertinggi memutuskan apa yang harus dilakukan dengan bisnis tersebut, yaitu menumbuhkannya, mempertahankannya, dan memperbaruinya. Apa saja jenis strategi perusahaan? Ada 3 jenis utama strategi perusahaan. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua stabilitas, dan yang ketiga pembaruan. Strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah ketika sebuah organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnisnya saat ini atau melalui bisnis baru. Organisasi tumbuh dengan menggunakan konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, atau diversifikasi. Sebuah perusahaan juga mungkin memilih untuk tumbuh dengan integrasi vertikal, baik ke belakang, ke depan, atau keduanya. Dalam integrasi vertikal ke belakang, organisasi menjadi pemasoknya sendiri sehingga dapat mengontrol input dan outputnya. Dalam integrasi horizontal, perusahaan tumbuh dengan menggabungkan dengan pesaing. Misalnya NMC Healthcare yang berbasis di Uni Emirat Arab baru-baru ini mengakuisisi rumah sakit Al-Jahra di Sajah. Akhirnya, organisasi dapat tumbuh melalui diversifikasi, baik yang terkait maupun yang tidak terkait. Diversifikasi terkait terjadi ketika sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain di industri yang berbeda tetapi terkait. Misalnya Google telah mengakuisisi sejumlah bisnis termasuk YouTube, DoubleClick, Nest, dan Motorola Mobility. Sedangkan diversifikasi tidak terkait adalah ketika sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan di industri yang berbeda dan tidak terkait. Misalnya Tata Group of India memiliki bisnis di bidang kimia, komunikasi, dan IT.
Strategi stabilitas ditandai oleh berlanjutnya operasi perusahaan dengan aktivitasnya saat ini, tanpa disertai dengan perubahan arah signifikan dalam pengelolaan usaha perusahaan, atau tidak ada penambahan produk baru maupun pasar baru. Kapan diterapkannya? Yang pertama, kondisi industri tidak bisa diprediksi. Yang kedua, sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Yang ketiga, keuntungan dan kinerja berada pada keadaan yang memuaskan. Perlu diingat bahwa strategi ini akan berhasil dalam jangka waktu pendek, dan strategi ini hanya mempertahankan ukuran dan level operasi bisnisnya. Terima kasih. Dan yang ketiga yaitu strategi pembaruan. Ketika sebuah organisasi bermasalah, ada sesuatu yang perlu dilakukan, yaitu manajer perlu mengembangkan strategi yang disebut strategi pembaruan yang mengatasi kinerja yang menurun. Dua jenis utama strategi pembaruan adalah strategi penghematan dan strategi perubahan haluan. Dan yang pertama yaitu strategi penghematan. Strategi penghematan adalah strategi pembaruan jangka pendek yang digunakan untuk masalah kinerja kecil. Strategi ini membantu organisasi menstabilkan operasi, merevitalisasi sumber daya dan kapabilitas organisasi, dan siap untuk bersaing sekali lagi. Dan yang kedua yaitu ketika masalah organisasi menjadi lebih serius, tindakan yang lebih drastis yaitu strategi perubahan haluan. Diperlukan manajer melakukan dua hal untuk kedua strategi pembaruan, yaitu memotong biaya dan restrukturisasi operasi organisasi. Namun, dalam strategi perubahan haluan, langkah-langkah ini menjadi lebih ekstensif daripada strategi penghematan. Terima kasih. Analisis SWOT. Singkatan dari analisis SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Artinya adalah Strength, kekuatan, Weakness, kelemahan, Opportunities, peluang, and Threats adalah ancaman. Pengertian dari analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi dalam suatu perusahaan, baik yang sudah berjalan maupun perencanaan baru. Berarti analisis SWOT ini berguna untuk memanajemen suatu perusahaan. Dari pemaparan materi dapat kita simpulkan bahwa strategi perusahaan adalah salah satu yang menentukan bisnis apa yang sedang atau ingin dimiliki sebuah perusahaan dan apa yang ingin dilakukan dengan bisnis tersebut. Ada 3 jenis strategi perusahaan, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pembaruan. Strategi pertumbuhan adalah ketika sebuah organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnisnya saat ini atau melalui bisnis barunya. Strategi stabilitas adalah strategi perusahaan di mana organisasi terus melakukan apa yang sedang dilakukannya. Yang terakhir adalah strategi pembaruan di mana strategi ini mengatasi kinerja yang menurun. Demikian pemaparan singkat tentang strategi perusahaan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Ada sebuah quotes dari kami, sukses adalah pencapaian, namun berjuang adalah sebuah keharusan. Salam hangat dari kami, Prodi Manajemen Institut Wiata Indonesia. Jangan lupa ya, like dan subscribe videonya. Jangan lupa pula bunyikan loncengnya. Terima kasih.